Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada
siapa mengadu. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh. Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu.
Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyata yang terlelap. Saudara-saudara, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang bukan Yahudi menurut daging, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah yang dikatakan Tuhan yang telah mencari engkau. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dan murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Tetapi kamu saudara-saudara, kami tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah,
dan ia akan mendekat kepadamu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ya Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk memanggil kami yang berdosa, untuk mencari kami yang telah sesat, untuk menyelamatkan kami. Itulah sebabnya sampai saat ini kami menjadi kepunyaan-Mu dan kami bersyukur karenanya. Saat ini di hadapan-Mu hati kami sedih karena kami menyadari bahwa kami telah dianugerahkan kehidupan. Namun sesungguhnya kematianlah yang menjadi milik kami karena kami masih hidup dalam dosa. Kami telah ditebus dalam cengkraman iblis. Namun sampai saat ini kami masih diperbudak olehnya karena kami sering mengikuti kehendaknya. Kami mohon ya Yesus, biarlah nyata kepada kami sebagaimana yang telah Engkau katakan. Jadi apabila anak manusia memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya Yesus, ampunilah kesalahan kami dan bebaskanlah kami dari perbudakan iblis. Dengan penuh kesungguhan kami ingin menjadi milik dan kepunyaan-Mu sampai kami beroleh kehidupan dari-Mu. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Inilah berita anugerah bagi kita sekalian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kamu sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Amin, amin, amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita dengan nats pembimbing dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang berkata demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, undanglah ke ladang nada yang menguning dan sudah matang untuk di
matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka bulan doa Alkitab, maka pun diampat pada hari ini tanggal 4 September 2022 untuk mendukung pembaruan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias Sumatera Utara. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa, tapi Allah telah mengutus juru selamat untuk semua. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu, untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah, isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca kitab Injil Lukas. Lukas pasal 10 ayat 1
sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak ditujuinya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kibaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Haleluya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Haleluya. Bersama semua orang percaya di setiap tempat dan dari segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita saat ini berdasarkan pengakuan iman rasuli, dan mari masing-masing mengaku dan mengatakan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Majulah
bagi Allah di tempat maha tinggi. Sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk ke dalam pengudusan dengan menyanyi harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan pemalu. Tuhan yang setia menolongmu. Kita berdoa buat persembahan yang telah dinyatakan hari ini, kiranya digunakan untuk pekabaran Injil dan seterusnya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau melayakkan anak-anak-Mu sebagai orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus Yesus. Menyatakan persembahan syukur hari ini, kami percaya setiap persembahan yang lahir dari hati yang tulus akan diterima oleh Tuhan dan diberkati menjadi alat pelayanan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia ini yang berawal di tengah-tengah jemaat kami, di sekeliling masyarakat di mana kami berada, dan ajar kami untuk selalu menyadari bahwa sesungguhnya walau kami tidak hadir di tempat-tempat tertentu memberitakan Injil, ketika persembahan seperti ini kami nyatakan sesungguhnya kami sudah ada di sana. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa diperkenankan hari ini merayakan hari doa syukur Alkitab, yang di dalamnya kami mensyukuri berkat-Mu melalui hadirnya firman Tuhan dalam berbagai jenis terjemahan bahasa, sehingga kami lebih mengerti dengan baik untuk menginspirasi kehidupan beriman kami semakin berakar dan teguh di dalam Dikau. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berturut-turut dipersilakan paduan suara Ebenezer, kemudian disambung oleh paduan suara sekolah minggu jemaat Beringkanaya. Disilakan.
Terpujilah Tuhan yang perkenankan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kita memuji Tuhan, dan biar syair-syair lagu yang terdengar buat kita menjadi sesuatu yang akan membangun kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, sesuai dengan tema bulan doa Alkitab tahun 2022, tema kita hari ini adalah beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dan kita baca nas pembacaan kita hari ini berdasarkan liturgi dari Gereja Nias dari 2 Timotius pada pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius pada pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan tertulis demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mengkhotbahkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, firman-Mu telah kami baca. Kami tidak tahu maksud Tuhan bagi kami lewat firman yang baru saja kami baca. Dan karena itu karuniakanlah hikmat-Mu ya Roh Kudus, sehingga melalui perenungan hari ini kami mengerti kehendak-Mu lewat firman ini, dan seterusnya kami dimampukan menghayati dan melakukannya. Hamba yang terbatas ini mampukanlah, sehingga dapat menjelaskan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dan jemaat dapat mengerti untuk seterusnya diimplementasikan dalam kehidupan beriman. Karena itu berfirmanlah kami sedia mendengar dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Bolehkah mengatakan kepada teman samping kiri kanan muka belakang, salam sejahtera bagimu. Senang toh namanya berbagi sukacita, daripada murung terus dari awal sampai selesai ibadah. Yang kedua, bolehkah konsentrasi terhadap khotbah saya 20 menit saja, HP ditinggalkan dulu. Karena saya bisa bayangkan kalau kita ibadah dari awal sampai akhir, 50% untuk HP, 50% untuk Tuhan. Jadi kasihan Tuhan hanya dikasih 50%, setengah dari liturgi tidak untuk Tuhan, tapi setengah dari liturgi dialihkan ke HP. Tidak ada di sini Bapak Ibu saudara-saudara? Tidak ada? Kenapa suara dalam? Ada orangnya, angkat tangan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hari ini memakai liturgi dari Gereja Nias. Kenapa liturgi Gereja Nias dipakai? Sementara Alkitab ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Nias. Itu sebabnya saudara-saudara, liturgi ini agak kaku kita laksanakan karena tidak terbiasa dengan liturgi kita. Tetapi prinsip akta liturgi persis sama dengan prinsip akta liturgi Gereja Toraja, karena Gereja Nias sama dengan Gereja Toraja namanya gereja mainstream.
Jadi ada 3 gereja untuk Bapak Ibu tahu. Ada namanya gereja mainstream, ada namanya gereja Injili, ada namanya gereja evangelikal. Yang gereja mainstream itu Gereja Toraja, GTM, GPIB, HKBP, GKSS. Yang gereja Injili itu Kibait dan Kemah Injil. Yang evangelikal itu yang tepuk-tepuk tangan itu musiknya besar biar 10 orang musiknya dengar 5 kilo. Itu gereja evangelikal namanya itu. Nah, karena itu saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ketika kami dulu baru usia kelas 5 SD, itu almarhum bapak kami itu selalu dia bercerita tentang masa lalunya. Dan hampir 80-90% masa lalunya adalah penderitaan. Hampir jarang sekali kesenangan yang terasa. Dan saya senang mendengar, tetapi ada saat-saat di mana saya menangis ketika mendengar kisah-kisah hidupnya. Karena dia baru 6 tahun papa mamanya sudah meninggal. Dan dia bercerita menumpang di tantenya dan kadang diusir dan macam-macam. Lalu kemudian ketika dia pulang berdagang, dia cerita tentang orang-orang sukses. Dia cerita tentang orang-orang hebat. Dia cerita tentang orang-orang pintar, padahal dia hanya kelas 1 SD. Belakangan menjelang hari kematiannya, dia mengatakan, anakku, saya sudah siap pulang kepada Bapa karena kalian berlima sudah kerja semua. Adik saya yang pertama baru 3 bulan bekerja di tambang batu bara dan bapak kami meninggal. Saya baru mulai sadar dan menemukan itu bahwa ternyata begitulah caranya orang tua mempersiapkan masa depan anaknya. Karena tujuan orang tua adalah dia berharap anaknya lebih baik daripada dia. Tujuan orang tua adalah anaknya lebih berhasil daripada dia. Cuma di zaman ini banyak anak-anak kalau papa mama cerita tentang hal yang seperti tadi dari bapakku itu, dengan mudah sekali anaknya bilang, siapa suruh kau duluan lahir? Apa memang dia yang minta duluan lahir? Siapa yang minta lahir? Tuhan, kalau lahir Kak jangan mirip pendeta Lukas hitam banget ya. Bukan kita yang minta lahir, Tuhan yang mengizinkan orang tua kita lahir dalam kondisi seperti itu. Saudara-saudara, demikianlah Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana supaya Injil yang telah ia beritakan di dunia ini berkelanjutan dari masa ke masa. Dari waktu ke waktu. Karena dia sudah rasakan dalam dirinya, sesaat lagi aku akan mati. Dan saya lihat masih banyak orang belum percaya saya. Di kalangan orang Yahudi saja ini belum sampai 1% yang kenal saya. Dan kalau saya mati nanti kira-kira siapa yang lanjutkan? Kalau saya tinggalkan dunia ini nanti siapa yang lanjutkan? Yesus sudah rasakan itu. Kalau aku mati di kayu salib, bangkit hari ketiga aku pergi kepada Bapakku, tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka menemani Rasul yang 12 ini yang baru saja saya angkat untuk memberitakan Injil. Jikalau tidak ada tambahan bagi mereka untuk memberitakan Injil dengan nuansa yang sama, maka kemungkinan besar Injil akan tidak diberitakan sampai ke seluruh dunia. Itu sebabnya teks tadi mengatakan ia memilih 70 murid lagi untuk dipersiapkan dengan baik dalam rangka melanjutkan misi penginjilan tentang karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang akan kita lihat dalam teks ini. Pertama, Yesus menginginkan supaya para murid itu memiliki kepedulian yang sama dengan dia, gurunya itu, yaitu mau mengerti bahwa ternyata banyak tuaian tetapi sedikit penuai. Banyak tuaian tapi sedikit pekerja. Kira-kira apa yang terjadi bagi petani kalau banyak sekali padinya yang sudah menguning, tidak ada yang bisa petik padi itu?
Bahasa Torajanya roopo tupare. Akhirnya padi itu akan rusak. Padahal tinggal mau dimakan sebetulnya. Sudah ada potensi dalam waktu singkat tinggal dipetik lalu kita masuk penggilingan kita makan itu. Setelah dimasak itu beras jadi nasi. Nah karena itu saudara-saudara memang prinsip sekali. Yesus mengatakan bahwa kau harus sadar. Kau harus sadar dalam memberitakan Injil itu bahwa kau harus punya kepedulian. Jikalau engkau tidak punya kepedulian, maka tuaian itu akan rusak. Yesus mau mengatakan saudara bahwa ada banyak orang yang rindu sekali mengenal Injil, rindu sekali mengenal Yesus, tetapi tidak ada orang yang perkenalkan itu Yesus kepadanya. Saudara bisa bayangkan, orang-orang Toraja pada tahun 1900-an itu, mereka itu sama sekali tidak tahu siapa itu Yesus. Nanti tahun 1913-an itu datanglah penginjil yang menumpang di penjajah Belanda. Penginjil itu namanya Geset B. Yang kemudian datang di Tanah Toraja memperkenalkan Injil dengan dua metode, melalui jalur kesehatan dan melalui jalur pendidikan. Makanya jangan kamu heran dulu nenek-nenek kita itu diikat dipaksa pergi sekolah. Cuma banyak yang marah-marah. Nanti ketika anaknya jadi insinyur, jadi dokter baru sadar, oh ini tujuannya dulu. Orang itu dipaksa pergi berobat, dia tidak mau, lebih senang kepada dukun, saudara. Mau disuntik takut, termasuk saya dulu waktu mau disuntik takut sekali. Kalau kembali mati mikir ke ditosok itu basi. Ya, itu diperkenalkan oleh Tuhan melalui orang-orang yang namanya para misionaris. Kenapa itu saudara-saudara terjadi? Karena memang ini tuaian banyak sekali. Dan karena itu memang penting untuk mempersiapkan yang namanya penuai, yang adalah misionaris-misionaris yang dalam teks tadi ini ada 70. Nah, saudara-saudara, apa yang harus terjadi bagi mereka? Ada hal yang kedua. Mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa mereka harus bergantung penuh kepada Tuhan, saudara-saudara? Karena di hadapan mereka ada ibarat gerombolan yang adalah kumpulan-kumpulan serigala. Sementara mereka ini yang namanya murid 70 ini adalah ibarat anak domba. Saudara perhatikan, bisakah itu anak domba berlawanan dengan serigala-serigala yang buas itu? Mustahil, saudara. Serigala-serigala bahkan dikatakan dalam teks anak domba akan berhadapan dengan serigala-serigala. Ini mau mengatakan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dalam memberitakan Injil terlalu sulit untuk memperkenalkan Yesus dalam kondisi seperti itu, karena kita berhadapan dengan orang-orang yang mirip dengan serigala yang tinggal sesaat lagi akan menerkam anak-anak domba itu. Makanya penulis kitab Injil Matius mengatakan, hendaklah kamu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara perhatikan itu ular cerdik. Mana menggaris-garis itu lana tandai miki kuaden miki joren. Ya. Dan itu dia pakai cara bagaimana caranya, dengan begitu cepatnya dia menghindar dari kita ketika kita akan membunuh dia. Saudara perhatikan. Ini yang menjadi amat penting dalam perjalanan kehidupan orang percaya, termasuk aku dan kamu yang adalah bagian dari 70 murid itu. Untuk memperkenalkan Injil keselamatan bagi orang yang tidak terlalu jauh dari kita, ada di sekeliling kita dan ada di luar sana yang jauh, tapi jangan yang terlalu jauh dulu, saudara-saudara. Banyak orang yang sebetulnya dia sudah kenal Injil Yesus Kristus, tapi dia belum menikmati Injil itu. Mudah-mudahan bukan kita ya. Saudara-saudara, banyak orang sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu juru selamat, tetapi ia tidak mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Seorang yang namanya Mahatma Gandhi pernah bilang begini, saya suka sekali itu ajaran Yesus karena itu ajaran cinta kasih. Tetapi saya tidak suka orang yang ikut Yesus karena dia tahu Yesus punya cinta kasih, tapi cara hidupnya bukan cinta kasih. Dan karena itu aku tidak suka orang Kristen, tapi aku suka Yesus yang mengajarkan ajaran-ajaran orang percaya itu. Ini menjadi penting bagi saya dan saudara untuk kemudian mau mengatakan bahwa tidak terlalu jauh untuk memberitakan Injil dulu. Jangan-jangan dalam rumah juga
Ada ibu-ibu yang rajin sekali menginjili di mana-mana dalam berbagai pelayanan. Tapi di rumah ada serigala dalam bentuk bapak yang sangat malas dengan pelayanan, yang sangat anti dengan kegiatan gereja, yang sangat anti dengan pelayanan gereja. Agak kasar kalau saya bilang itu beda-beda tipis dengan serigala. Yang baru muncul mama pulang kebaktian, oh ya manda untuk kebaktian likander kata apa tuh? Ya manda untuk pelayanan, padahal dia tidak sedang tahu bahwa syukur dengan mama bisa begini. Mestinya saya yang begitu, tapi tidak ada talenta dalam diri saya. Silakan mami, termasuk saya sudah menginjil. Kalau kemudian saya dukung mama, saya dukung bapak dalam pelayanan, itu secara tidak sadar saya sudah menginjil di sana. Ini menjadi penting bagi kita. Nah karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus memberi penjelasan kepada Timotius anak rohaninya. Saat kapan Paulus cerita seperti ini saudara? Ketika waktu itu Paulus sudah dalam keadaan tua. Dan dia sudah rasa-rasa dalam dirinya, sesaat lagi aku akan mati. Dan karena itu dia bercerita tentang menunaikan tugas pelayanan. Apa yang Paulus katakan? Lo coba lihat 2 Timotius 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Apa pesannya? Beritakanlah firman Tuhan. 1. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 3. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala apa? Kesabaran dan pengajaran. Begitu caranya menginjil. Begitu caranya menginjil, kata Paulus. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Saya pernah agak merenung dengan nas ini. Saya baru 1 bulan jadi pendeta. Saya ikut kebaktian, bukan saya pimpin ibadah. Ada majelis di samping saya pimpin ibadah. Saya pakai baju biasa. Dia baca Alkitab. Selesai baca Alkitab dia bilang, yang akan khotbah pendeta. Jadi maksudnya apa? Dia tidak kasih tahu saya, Bapak nanti yang khotbah. Dia pilih sendiri ayat. Dia bilang sama jemaat, untuk khotbah dilanjutkan Pak Pendeta. Hah? Langsung saya khotbah. Pas ayat itu memang saya tahu ayat itu. Saya jelaskan itu ayat. Selesai apa dia bilang itu Bapak. Ternyata Pak Pendeta memang pintar. Saya tes Pak Pendeta mengerti kan namanya baik atau tidak baik waktunya. Sekarang saya tes Bapak baik atau tidak baik waktunya. Saya bilang ini manusia ajaib. Saya bilang untung saya, kalau pendeta lain bisa-bisa pipimu akan ditempeleng dan bengkak-bengkak dalam kebaktian. Saudara apa saya bilang? Ini yang menjadi penting. Seorang pelayan Tuhan itu harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Seorang pendeta kalau jemaat bilang yuk pimpin ibadah, tidak boleh dia bilang tidak siap. Seorang majelis disuruh mulai, tidak boleh katakan tidak siap. Pimpin doa makan, yang katakan saya tidak tahu doa makan. Ada majelis tidak tahu doa makan di sini? Hah? Berhenti saja jadi majelis. Ya. Kenapa masa berdoa tidak bisa? Ada yang bilang, lipat tumi Pak Pendeta datangnya talenta atau sembahyang. Berarti tak kami sifat kadalin puang matua. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak pernah bicara dengan Tuhan. Amin. Cuma dia bilang pendeta itu kalau curhat ki sama Tuhan biar 10 jam Pak. Karena tidak ada orang yang dengar ki. Coba kalau kita pimpin doa ada pendeta 10 dibawa. Langsung dibilang Salomo sambayangan sana kuah, bubuhilah berkat di atas makanan ini. Memangnya berkat itu kayak kunyit atau pitsin? Kan biasa begitu itu jemaat. Dia tunggu-tunggu salahnya itu doa, selesai itu dia protes. Saudara-saudara, ini yang saya mau katakan, baik atau tidak baik waktunya. Paulus mau mengatakan, hendaklah engkau mempersiapkan diri dalam pelayanan semaksimal mungkin, jangan asal-asalan. Itu sebabnya Bapak Ibu Majelis Gereja sekali lagi menes dengan baik itu ibadah. Pelayan-pelayan jemaat sudah menikmati ibadah dengan baik ketika majelis gereja. Para kantoria, para musisi dalam gereja lebih awal mempersiapkan segala pelayanan, maka jemaat menikmati Injil di saat kita beribadah.
Bayangin kalau jemaat datang mic tidak beres, sound tidak beres, LCD tidak beres, itu jemaat tadi bilang, pusing nak aku teh. Nang pusing mau jubon aku saya tambah pusing alang gereja dah. Tapi tidak ada diberi kenaya seperti itu. Amin. Oh, kenapa suara dalam? Itu satu saudara. Yang kedua apa? Ini tadi baik tidak baik waktunya ya. Sekarang nyatakanlah apa yang salah. Ini bentuk penginjilan saudara. Nyatakan apa yang salah. Biasa itu kalau ada orang bermasalah si bisik-bisik tandera ketujuh. Susi bang si pak anak tuh, yang masai mau tanya si pak ada selingkuh tuh, suster. Memang nak cerita. Ya paling parah ke majelis suster. Atau pengurus sege. Lama-lama kedengaran di publik langsung dia bilang, masai memang mau kukutanda itu paku palambang penangku. Sebenarnya itu lama sekali saya tahu, tapi saya simpan di hati. Saudara bertentangan dengan ayat ini. Tapi cara menegurnya saudara-saudara bukan sembarang tegur. Tegur dengan sabar dan penuh kasih. Wah, den katu tahu kasara abang ke mak tegur di mana mak kada na tak pala pingsan mi kisah ding kanan na kasara liu. Tegur dengan kasih. Makanya itu kalau menegur orang dalam bahasa konseling itu dimulai dengan sebuah cerita. Lama-lama itu cerita di pelan-pelan. Perhatikan itu Nathan dulu waktu disuruh Tuhan menyampaikan keberadaan Daud yang mengambil istrinya Uria. Datang cerita-cerita itu Nathan. Nakwa Daud, bagaimana pendapatnya raja kalau ada hambanya yang menderita sekali, ada dombanya satu, kemudian raja mau rayakan syukuran, itu dombanya diambil, lalu kemudian bapak sembeli untuk menjamu tamu. Bagaimana tanggapan bapak tentang orang itu? Dia bilang, oh orang itu harus dibunuh bos. Tidak bisa dihidupkan orang itu, orang kurang ajar. Langsung Nathan bilang, kita itu pak, karena kita ambil istrinya Uria. Duh, sopan toh. Baru sendiri dia mau hakimi orang, pas dirinya langsung dia pematin aku teh. Saudara-saudara, tegurlah orang dengan kasih, dengan sebuah ilustrasi, dan tanpa kemau mengatakan, komparang koleh, dia mau malas itu ibu anu apa kok. Lapor ketulah kemudian apa atong kok awas. Weh, tak apa tuh tadi. Tidak ada apa-apa jadi itu saudara. Kita bikin masalah baru. Bukan menginjili yang kayak gitu saudara. Karena itu ditegur dengan kesabaran, dengan penuh kasih. Dan yang kedua adalah tidak sampai di situ saja, dengan pengajaran. Pengajaran itu maksudnya adalah diluruskan bahwa firman Tuhan bilang, Bapak kalau begini berdosa ki. Kalau begini yang sudah benar. Itu. Yang ketiga saudara-saudara yang Yesus ajarkan adalah dalam ayat 5 dan 7 tadi. Ini yang terakhir. Memberikan salam ketika masuk dalam rumah di mana saudara memberitakan Injil. Itu sebabnya tadi saya bilang, katakan pada muka belakang samping kiri, salam sejahtera bagimu. Bapak ibu saudara-saudara, orang tua raja bilang kalau masuk rumah apa dibilang? Manasu. Tidak salah itu. Kenapa? Karena dalam filosofi Toraja kata manasu moraka itu berkaitan dengan apa? Satu, air. Yang kedua, api. Yang ketiga apa? Udara. Jadi ini manasu moraka berarti dukku siapa dapona. Dalam arti masih bisa memasak toh. Dalam arti masih hidup toh. Tapi yana di komanasu moraka kota ibang mo apa bos. Mati taruh mati. Itu tanda-tanda kematian. Tapi orang Toraja itu anak kotaru yang manasu mo walaupun tak bang apa-apa lah rice cooker. Giliran dibuka rice cooker apa manasu? Maksudnya rice cooker itu manasu mo bos. Artinya apa saudara? Memberi salam itu adalah salah satu bentuk penginjilan untuk menyejukkan hati orang yang kepadanya kita akan bertemu. Tapi tidak semua orang merespon. Ada yang diam-diam saja kalau dibilang salam sejahtera. Sama tuh pendeta tadi bilang salam sejahtera bagi kamu. Ada yang bilang-bilang pokok ada bamin itu tak aku sejahtera. Kenapa?
Karena memang bermasalah di rumah tadi, belum sejahtera sampai di sini. Pulang nanti ke rumah dilanjutkan tidak sejahteranya, maka rugilah datang bergereja. Tapi sekali lagi tidak ada jemaat kayak begitu, saudara. Salam sejahtera ini mesti disampaikan dalam rangka perkenalan awal bahwa yang datang ini adalah penyambung lidahnya Tuhan untuk memperkenalkan semoga kalian semua sejahtera. Maka dijawab, sejahteralah juga bagimu. Iya. Dalam bahasa Ibrani, alehem shalom. Dibilang shalom alehem, alehem shalom, sejahtera kau juga. Sama sejahteraku hari ini. Tapi ingat saudara-saudara, ada orang yang tolak. Lalu apa yang dibuat ketika orang tolak salam kita? Yesus bilang, kau keluar kota dan kebaskan itu debu di kakimu, dan berkatnya ada padamu dan kutuknya ada pada dia. Oh. Jadi anna den tahu minta maaf komila ko kalena umpa beng komi kameluan nano kau tarim itu kameluan ia si urus puang matu to tangi urusan mito, bukan urusan kita. Makanya sering kali saya bilang begini, kalau ada saudara-saudara yang kamu sudah minta maaf 2, 3, 4 kali dan selalu tidak terima maafmu, kebaskan debu di kakimu dan kau yang keberkatan, dia yang berurusan dengan Tuhan. Tapi jikalau saudara tidak minta maaf, tidak usah berdoa sama Tuhan kalau tidak mau mengampuni. Kenapa? Yesus bilang, sebelum kau berdamai dengan saudaramu, jangan datang sama saya membawa apa-apa, termasuk doamu. Rugi rikit. Tanah kuan ini punya rugi betul. Seorang tanya nala saya mailah. Apalagi mas sembahyang kini kuah, kami panjatkan doa ini, pira nala rampun namin teka. Biasa mas sembahyang itu. Kami panjatkan doa ini bahasa Toraya kipo penteka ate sembahyang. Saya tidak mengatakan salah doa itu, tetapi saya mengatakan saudara-saudara, analisa kalimat yang kita sebut supaya kita hayati dengan baik ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, amat penting bagi kita bahwa mendahului memberi salam itu adalah berkat dari Tuhan buat kita dan sekaligus awal mula untuk memperkenalkan Kristus yang banyak orang tidak mengenalnya. Catatan terakhir, persoalan serius bagi kita orang Kristen adalah untuk mau memberitakan Injil, kita selalu mendapatkan halangan. Mendirikan saja gedung gereja teramat sulit dengan sejumlah persyaratan-persyaratan dari pemerintah dan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Tapi izinkan saya mengatakan kepada saudara, tidak boleh bergelut di sekitar itu. Karena Yesus datang ke dalam dunia memberitakan Injil, bukan mendirikan gedung gereja. Ingat itu. Tapi yang didirikan adalah orang-orang percaya semakin kenal Yesus dan dia kemudian tumbuh dalam sebuah pelayanan. Dan persoalan tempat di mana kita beribadah, saudara-saudara, jangan gelisah dengan itu. Allah menyediakan tempat itu jika umatnya sudah berkumpul di situ untuk memuliakan Tuhan. Saudara bisa bayangin, saudara pernah bayangkan akan mendirikan gedung gereja segede ini di sini ketika menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang luar biasa. Tapi ada tong caranya Tuhan untuk kemudian memungkinkan kita beribadah ketika saatnya Tuhan sudah mengatakan. Sehingga seringkali saya katakan sama jemaat, coba kamu gambar gereja, 99% gambar gedung gereja. Karena yang dia maksud gereja adalah gedung. Nanti menyanyi lagu kinu jemaat, aku gereja, kau pun gereja. Baru dia sadar, oh gambar makap itu ya pelete. Yang benar gereja itu adalah orang percaya. Orang percaya adalah aku dan kamu yang sudah kenal Yesus. Saya dan saudara kenal Yesus. Perkenalkan itu Yesus kepada banyak orang. Dengan cara apa saudara? Caranya sederhana. Hidup dalam kasih, hidup dalam kepedulian, memberi salam dengan tulus kepada orang, nyatakan pekerjaan dengan tulus dan ikhlas tanpa nantikan balasan dari orang-orang yang kita layani. Sehingga ketika orang sudah kenal Yesus, maka kenal apa yang kita buat dengan sentuhan kasih yang luar biasa, maka pada saat yang sama orang mengatakan, ternyata Yesus itu seperti itu. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Matius pasal 25, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku telanjang kau memberi pakaian, ketika aku haus kau memberi aku minum, ketika aku dalam penjara kau mengunjungi aku. Muridnya bilang, kapan itu terjadi? Dia bilang, kalau ada saudaraku yang seperti itu kamu layani, akulah yang kamu layani. Dan disitulah Injil dinikmati dan dirasakan oleh orang. Amin. Saudara-saudara, ada ayat hafalan. Menarik juga ini. Mungkin bisa kita aja ke depan belajar sedikit ya. Ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 2.
Kita baca sama-sama dan pulang nanti sambil dihafal di mobil, hafal di motor. Minggu depan dites Pak Pendeta Manase. Kita baca sama-sama, beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sudah bisa tutup Alkitab, hafal sama-sama. 1, 2, 3. Kenapa begini? Saya pikir penting juga Gereja Raja belajar begini. Makanya ini Gereja Raja tidak ada bang ayat-ayat nah hafal musang leto. Kita dikala gereja Banuha Niho Kariso Protestan. Kenapa? Karena setiap minggu itu pulang bawa ayat hafalan. Kalau 1 tahun itu berapa minggu itu? 300. Berapa minggu? Jadi sekian ayat dia hafal itu setiap tahun. Nah kita menental mengapalan na layo-layo mikir. Beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran. Saya pikir Bapak Ibu sudah hafal. Silakan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk senantiasa siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ku diberi belas kasihan. Sesuai liturgi dari Gereja Nias, kita akan berdoa syafaat, dan dalam doa ini kita bersyukur bersama anggota jemaat berulang tahun, kelahiran, pernikahan. Juga bersyukur anggota jemaat yang mendapat kenaikan pangkat, selesai dalam studi, mendapat pekerjaan, sembuh dari penyakit dan berbagai kesuksesan. Kita berdoa buat anggota jemaat yang sakit, antara lain Ibu Martina, Nyonya Yohana Polikudi, Bapak Jekrante Musu, Putri Canak dari Bapak Nathan Parubak, Christian Alexander, anak dari Bapak Jonathan, Ayu Canak, anak dari Bapak Aris Bidang, Lola Canak dari Bapak Malino Paranduk, cucu dari Ibu Marta Komod dan Bapak Yohanes Timang. Alamat mereka ada di dalam rumah sakit di mana mereka dirawat. Kita berdoa buat anggota jemaat yang berduka. Kita berduka cita bersama dengan Bapak Denny sampai atas meninggalnya Om terkasih di Papua, dan jenazah telah diantar ke Tanah Toraja.
Berduka bersama Bapak Martin Paseru atas meninggalnya kakak terkasih almarhum Bapak Febi. Pelayanan-pelayanan dalam jemaat yaitu Saudara Mesar Tandi dengan Saudari Citra akan menikah. Rencana pada tanggal 10 September akan diteguhkan perkawinannya. Saudari Aldi Layuk Tumanan dengan Saudari Laurentina juga berdoa untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias di Sumatera Utara. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, Bagimulah selayaknya pujian dan syukur, karena Engkau yang telah memperkenankan kami memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan menyatakan persembahan dalam kebaktian ini. Terimalah setiap pujian kami yang lahir dari hati yang tulus, dan berkenanlah untuk persembahan yang kami nyatakan sebagai jawaban iman, serta tolonglah kami ya Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu, sehingga kami sungguh bertanggung jawab memberitakan firman-Mu baik atau tidak baik waktunya, dalam dunia di mana Tuhan menghadirkan kami, mulai dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau. Mampukan kami untuk tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, kendati pun kami harus masuk di tengah-tengah kerumunan serigala. Pasti Tuhan akan menolong kami memperkenalkan Engkau. Terima kasih untuk warga jemaat-Mu di sini yang senantiasa dikaruniai umur panjang, entah melalui perkawinan, entah melalui kelahiran. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati jemaat-Mu dalam meniti hidup rencana dan kerja, dalam menjalani perjuangan-perjuangan mereka. Dan di balik umur panjang itu, anak Tuhan semakin menyadari bahwa karya-Mu luar biasa. Yang berduka cita sebagaimana yang namanya hamba telah sebut, kuatkan dan hiburkanlah Bapa, agar terus berpengharapan di dalam kasih sayang-Mu, sambil belajar menerima kehilangan orang yang mereka kasihi. Jemaat yang sakit sebagaimana yang namanya hamba sebut, lawatlah dengan kasih-Mu lihat berbagai upaya pengobatan yang sedang dialami, entah di rumah maupun di rumah sakit. Kuatkan dan teguhkan imannya untuk selalu percaya dalam pergumulan seperti itu, lawatan kasih-Mu akan selalu datang. Demikian kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dalam berbagai keberhasilan yang telah dinyatakan. Kami selalu percaya Bapa, bukan karena hebat dan kuat kami itu terjadi, semata karena hebat dan kuat-Mu. Dan karena itu ingatkan senantiasa kami anak-anak-Mu semakin rendah hati dengan setiap keberhasilan, dan tahu mengembalikan berkat-Mu kepada kami lewat memberi rasa syukur kepada Tuhan dalam berbagai bentuk pelayanan yang Tuhan izinkan. Demikian kami berdoa Bapa untuk anak-anak kami yang masih kecil, berkati dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, dan kelak menjadi pribadi yang sukses pada waktunya. Demikian kami berdoa bagi anak-anak kami dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Berkati semua agar selalu tekun setia belajar dengan baik, menggunakan waktu yang ada sehingga tidak ada yang disia-siakan, dan kelak menjadi anak-anak melanjutkan generasi yang baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Hadirkan pasangan hidup bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Demikian pula bagi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan, karuniakan ketenangan, kesabaran, dan kearifan untuk mencari berkat-Mu yang tersedia di jagat raya ini, dan pada waktunya mereka akan menemukan. Seluruh pelayanan yang akan dikerjakan jemaat-Mu sepekan ke depan, kami berdoa Tuhan berkati agar semua pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kami dapat kami jalani dengan baik. Karena itu kami selalu rindu diberi kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Demikian untuk pelayanan jemaat di sini yang dikelola oleh Masjid Gereja dan pengurus OIG, berkati mereka semua untuk sungguh bertanggung jawab melayani jemaat-Mu dengan tulus dan ikhlas, mengantar jemaat Tuhan ke ketenangan dan rumput hijau, sehingga jemaat di sini selalu melimpah dengan sukacita. Begitupun persiapan anak-anak-Mu yang namanya hamba telah sebut untuk diberkati dalam waktu beberapa hari atau minggu ke depan. Persiapkan dengan baik Bapa untuk mengalami pemberkatan perkawinan di tengah-tengah ibadah jemaat, dan mereka merajut kasih sebagai bapa dan ibu rumah tangga di masa yang akan datang. Demikian kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lansia, karuniakan kekuatan, kesehatan, dan semangat hidup Tuhan untuk selalu mensyukuri masa tua sebagai anugerah dari Tuhan, dan karena itu tetap kuat dan tegar menjalani hari-hari hidupnya. Diberkatilah anak cucu yang selalu sabar dan setia mendampingi dalam menjalani masa-masa senja mereka. Semua anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati, agar sungguh pelayanan kami menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus Bapa untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias di Sumatera Utara. Tuhan berkati tim kerja dalam seluruh proses penerjemahan, sehingga pada waktunya kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik
dan saudara-saudara seiman kami di sana semakin mengenal Engkau sebagai Tuhannya lewat Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah mereka. Setelah ibadah Bapa, kami akan pulang ke rumah, mohon dituntun di jalan agar tiba dengan selamat. Siapkan kami menjalani aktivitas kami ke depan dan bukakan kesempatan kepada kami minggu depan kembali lagi beribadah di tempat ini, mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita teruskan dengan nyanyian Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya abohu, salam. Ya Ahau, salam. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Nyanyian syukur Tuhan mengutus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan
Tuhan.